Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asparina Kaila Jaida, selaku sutradara dari teater yang berjudul Petaka Malam Satu Suro yang diproduksi oleh Sosial Kelompok 2. Selamat menyaksikan. Beberapa masyarakat Jawa memilih melakukan ritual pada malam satu suro. Salah satunya ritual yang dilakukan dengan kata bisu atau tidak boleh berbicara sama sekali. Menurut kebudayaan masyarakat Jawa, pada bulan suro ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya keluar rumah atau bekerja. Hal itu dilarang karena bulan ini diyakini sebagai bulan nahas. Apabila dilanggar, maka akan mendatangkan bahaya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan dari desa Kenanga yang tak tahu menahu akan kepercayaan ini. Iya Mbak, benar kata Mas Damar. Takutnya dia akan kejadian yang tidak diinginkan. Bahaya juga buat yang sekeluarga. Jadi, lagi pulang besok kali malam satu suro. Sebaiknya kalian tunda dulu pulangnya. Lagian, kira-kira jurusannya nggak bisa budenya. Iya tahu Bude. Kamu lama-lama di sini. Iya, Bude juga kangen. Apalagi sama keponakan Bude satu-satunya. Rumah jadi sepi kalau nggak ada kalian. Nanti kalau ada waktu libur, malah pasti libur lagi kok. Jangan khawatir. Tak lama dari perbincangan negara, Pak Damar, Ibu Ani, dan Bu Dejo, datanglah Ayu, Ijah, Mila, dan Ari mengajak kakak untuk bermain di lapangan yang tak jauh dari rumah Bu Dejo. Gindu, teman-teman Mus manggil. Kakak, Bu, Kakak main dulu ya sama teman-teman. Assalamualaikum. Balik kamu senja ya nak. Terdesak kaki mereka menuju lapangan yang tak jauh dari kediaman Bu Dejo. Dengan rasa tak sabar untuk bermain bersama yang lain, mereka bergegas berkata. Dalam benak mereka hanyalah bermain sepuasnya, lalu kembali ketika sudah merasa lelah. Setidaknya Lala dan keempat untuk kehilangan ternyata bersama keluarga kami dan aku yang sedang asyik bermain sama. Tentu saja masih sempat mereka untuk bermain belajar. Kalian lagi main apa tuh? Kami lagi main kelereng nih. Kamu tahu? Wah, kelihatannya seru. Kita boleh ikut gak? Jangan Mil, lebih baik kita main lokatan saja. Ini aku bawa talinya loh. Bener tuh Kak Tija. Sana. Kalau nggak tadi saja kalian. Kami lagi asik nih, jangan ganggu. Akhirnya Mila, Rara, Ijah dan Ari memutuskan pergi ke sisi lain lapangan untuk bermain lawan kali sore itu. Ayo kita dorong dulu. Hoki palayung gambreng. Ya, kita berdua sekarang muterin palingnya. Ketika mereka sedang asyik bermain, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5. Dan malah Pak Alang dan Pak Agus penjaga desa yang segera menyuruh mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing karena langit masih sedang menggelap. Anak-anak, mari pulang. Hari sudah mulai gelap. Ayo. Bentar Pak, ini seru nih. Yes, aku menang. Sudah, kita lanjutkan pulang ya. Jangan terlama. Ya Pak, mau sekali. Iya Pak. Pak. Ayo cepat. Pak Alang dan Pak Agus pun pergi meninggalkan lapangan dan terlanjut untuk mulai belajar. Lara dan teman-teman masih saja asyik bermain.
juga berbeda daerah asal, pasti juga berbeda keyakinan tradisinya. Dengar itu apa kata Dadang? Kalau kita yang bersuku Jawa pasti percaya sama namanya malam satu suro. Ya udah sih, maaf. Kalau gitu, jangan kondisi besok aja, daripada main debat sampai fajar tiba. Tanpa mereka sadari, selama mereka bermain, mereka telah diperhatikan dengan tajam oleh seseorang. Mungkin karena terlalu asik bermain, mereka tak menyadari hal itu. Lihat saya nanti akan aku dapatkan kalian. Terdengar suara para anak yang mulai mendekat ke arah mereka yang sedang fokus berbincang dengan baik. Rara, ayo nak pulang. Ada yang mulai kak? Kamu tidak masuk ke makan malam. Ya Pak, bentar. Teman-teman, aku duluan ya. Dadah. Aduh, Nar, cepat pulang. Besok jam 5 sih sudah pulang. Aduh, sakit. Oh iya benar. Ya sudah teman-teman, ayo kita pulang. Yuk pulang teman-teman. Sampai ketemu nanti lagi ya. Akhirnya, mereka semua pun memisahkan diri dan bergegas menuju rumah masing-masing yang malam akan segera tiba. Setelah kelelahan bermain, Clara beristirahat, namun masih saja terpikir dengan pembicaraan teman-temannya tentang malam satu suro. Tak lama setelah itu, Bureju menghampiri Clara dan bertanya kenapa Clara belum bisa tidur. Rara, kenapa belum tidur? Deh, Rara cuma bingung. Pada saat main tadi, Rara ada tugas tentang malam satu suro. Rara nggak tahu itu malam apa. Oh alah, kita malam satu suro. Kamu mau berceritakan sama malam satu suro? Sini tuh. Ayo Bude, ceritain. Jadi, malam satu suro itu adalah malam satu tiga yang dikenal masyarakat Jawa. Seperti kebanyakan masyarakat di sini, Ih, kenapa kan teman-teman Rara bisa berdua malam Bude? masyarakat Jawa sih percaya sebaiknya berdiri di rumah pada malam satu suro. Kan malam satu suro sama aja kayak malam biasanya. Gak sama lah, biasanya mereka akan mendapat kesialan jika melanggarnya. Bude pernah tidak melanggar itu? Enggak pernah Toyo, kamu sudah tahu kesalahan mereka ya. Ya Bude, Rara janji dia bakal melanggarnya. Sekarang, kalau sudah tahu kan? Ayo tidur, sudah malam. Cahayu, tidak boleh tidur larut malam. Clara pun tertidur di pangkuan Bureju. Walaupun rasa penasarannya masih agak bekas, akan tetapi dia berjanji untuk tidak pernah melanggar perintah itu demi keselamatan diri berikutnya. Pak Damar yang sedari tadi menguping percakapan Clara dan kekaitannya, yakni Bureju, kini mendekat ke arah mereka berdua untuk memastikan keadaan. Mbak, udah tidur katanya mbak? Iya nih, Mas. Kecapean habis bermain dari sore. Biasa lah mbak, namanya itu kan anak. Ini sebenarnya kan cuma temen. Iya, Mas. Tadi setelah bertanya tentang malam satu suro, katanya dia penasaran karena teman-temannya bahas itu tadi sore. Cuma sekali dapat info ini. Mungkin hanya penasaran saja mbak. Tapi kenapa perasaan Mbak nggak enak ya, Mas? Maafin mbak, nanti sama aku menemukan Rara, selalu hati-hati. Malam itu ditutup dengan rasa khawatir Bureju akan Clara, karena tak terasa malam satu suro akan segera tiba. Semoga saja ini hanya rasa khawatir sementara bagi Clara yang baru pertama kali mengikuti malam satu suro di desa teman. Keesokan harinya pun tiba. Pak Damar, Bu Ani dan Bureju terlihat berkumpul bersama-sama dan berfokus pada kegiatan masing-masing. Tampak Bu Ani sedang menyapu dedaunan yang berserakan, Pak Damar membaca koran dengan kopinya, hingga Bureju yang sedang bersandar menjahit di pedang kantung. Clara mendekati mereka. Dirinya baru saja menyelesaikan hasilnya di dapur dan berniat hati ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sang bapak, ibu dan dirinya. Sekarang sudah selesai makannya, Dok? Udah kok Bude, Ibu, ini pergantian. Kalau lagi yang
Pergaulan yang pada mulanya berserakan akhirnya tersapu bersih. Seperti biasa, Ayu, Hija, Ahmad, Tari, Ami, dan Makmur akan menjemput Rara untuk bermain di lapangan pagi. Kak, ayo kita main lagi. Tunggu, bentar ya Kak. Aku harus tanya Bapak sampai dulu nih. Ayo Lara, Pak, Bu, Rara, boleh main nggak sama teman-teman? Lara ingat Ija sama pesan Ija tadi malam. Sebaiknya nggak usah. Ya, itu kapan lagi Rara bisa main sama mereka? Iya Bu, lagian kita kan harus menunggu lama lagi untuk bisa bermain. Tentu saja Bu, dan mereka nanti ketemu waktu yang lama. Kami nggak bakal pulang senja kok, Dek, Pak, Bu. Ya sudah, kalian boleh main. Tapi jangan terlalu senjayan dong. Oh ya, teman, ayo kita pamitan. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Hati ya nak. Tak lama dari kepergian Rara dan teman-temannya, datanglah Ibu Sri ke kediaman Budijo untuk menjalin silaturahmi yang telah menjadi tradisi warga desa Kenangan sebelum malam satu suro datang. Assalamualaikum, Bu. Saudara lagi rame ya. Waalaikumsalam Bu Sri. Ini saya ada bukaan sedang ada Bu Sri, makasih ya Bu Sri. Masih makan, Pak, Bu. Masih banyak Bu Sri. Kita, Bu. Semoga kalian bisa selamat sampai tujuan ini. Amin Bu Sri. Kayaknya besok udah kesepian lagi nih. Tenang saja, Mbak. Saya masih akan kesini kok. Oh iya, ya. Kamu pergi main bareng sama teman-temannya Bu Sri di lapangan. Udah kami larang tadi mengingat malam ini masih malam satu suro. Tapi mereka bilang udah masuk senja. Biasa Bu, anak-anak. Oh, begitu. Sudah saja. Cuma saja, Mbak. Saya juga khawatir dari tadi, Mbak. Susah saudara-saudara. Amin Bu Sri. Mari dilanjut makan buahnya. Pak Darman, Bu Dijo, Bu Ani, dan Bu Sri pun melanjutkan perbincangan mereka bersama menemani potongan-potongan buah di tangan, sekaligus menunggu sore datang dan pulangnya sang anak ke rumah mereka masing-masing. Lain sisi, setidaknya Rara dan teman-temannya telah menunggu semua temannya bersama untuk bermain satu permainan saja, yaitu tetap berpakaian. Mengingat hal itu akan datang malam satu suro dan tentu saja untuk mempersingkat waktu mereka. Teman-teman, kita main tempatnya sekali aja ya. Ih, Rara, kok sekali saja? Tidak seru. Tahu nih si Rara. Wah, saya lupa hari ini hari apa. Emangnya hari ini hari apa? Selasa. Ini bukan. Hari ini malam satu suro tahu. Iya, kata Bu Bedu kan kita tidak boleh bermain terlalu senja. Tidak mau maghrib lagi. Alah, kamu pernah hari sih. Udah ah, daripada debat ini, yang penting kita besok kali aja. Besok kan masih bisa bermain lagi. Bener juga, bal-bal gini, aku juga takut. Udah kalau gitu, kita main satu kali aja ya. Oke. Selagi masih memilih siapa yang akan menjaga permainan, Mila secara tidak sengaja melihat seseorang di seberang lapangan, menatap ke arahnya dengan tajam. Ibunya heran, siapakah orang itu? Itu siapa ya? Mil, ayo kita coba dulu. Kamu lagi diam sih? Iya. Saat Mila tersadar dari lamunan, seseorang itu telah menghilang dari pandangannya. Hobi palayung damrek. Aida, kasihan ah. 1, 2, 3. Kali ini yang mendapat pilihan bersama rumah ibunya ialah Rai. Di saat semua temannya sudah melakukan tugas bersama, hanya tersisa
Lara dan ingin menempatkan kesendirian. Yuk, sembunyi di mana ya? Kayaknya bangku aja deh, Ustaz. Akhirnya, Lara memutuskan untuk bersembunyi di balik batu besar yang sangat berdekatan dengan hutan. Ngeri banget sih sembunyi di sini, Nak. Ih, merinding. Angin itu membuat bulu kuduk Lara merinding sekujur tubuh entah mengapa. Akan tetapi, Lara tetap memberanikan diri. Hari terlihat mulai gelap. Ia masih belum saja ditemukan oleh teman-teman. Ya Allah, kok teman-teman lama banget sih nungguin aku? Kapan? Aku sedikit terlihat dari sini. Ternyata saat itu juga para warga sedang mencari anak-anaknya untuk sesegera mungkin pulang ke rumah mengingat hari sudah senja. Secara bersamaan, ketika melewati batu tempat persembunyian Lara, melihatnya sang ibu dan ayah memanggil namanya. Namun, anehnya kelima anak perempuan tersebut tidak mendengar suara apa-apa dan hanya mendengarkan keheningan. Lara? Lara? Anakku, Lara? bagaimana Nara? Nara, 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 Nara. Ayo, Mas, di mana ya anak kita Nara? Sabar Bu, sabar. Jadi namanya bareng-bareng ya. Rasa panik memadanya. Berusaha menghapus orang yang besar. Namun, bukan semakin dekat, mereka menjadi semakin jauh. Pak, aku Nara di sini. Ahmad dan Bu Ani tidak juga melihatnya. Langkah kakinya semakin memasuki area hutan. Rasa takutnya semakin menjalar sekarang. Saat berusaha mencari solusi untuk kembali pulang, di tengah perjalanan, Lara melihat Maul, Tari dan Nila sedang berkumpul tepat di tengah jalan setapak. Namun, hanya termenung membubuk lesu. Lara berusaha mendekati mereka walau dengan rasa takut, karena ia pikir itu adalah teman-temannya. Loh, teman-teman, kok kalian di sini? Padahal kan aku ada di balik batu itu loh. Langkah demi langkah, Lara mencoba mendekati Maul, Tari dan Nila. Seketika, ia teringat bahwa malam ini merupakan malam satu suro. Terhenti langkahnya, mencoba menyadari diri bahwa mana mungkin ada orang di tengah jalan saat maghrib. Namun karena rasa penasarannya jauh lebih besar, maka langkahnya semakin mendekat. Tanpa Lara sadari, bahwa di sana berdiri sesuatu yang di belakang. Ya mau sini. Bagaimana juga? Biar kami akan sini sama kau. Bisa, Lara berlari menuju arah yang jauh. Ia segera mencoba menghadapi cahaya yang berjumlah sana sebelum semuanya gelap. Tampak dua penjaga desa yaitu Al dan Agus sedang mencari anak-anak yang hilang melewati jalan tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada seorang anak perempuan tergeletak tak sadarkan diri di ujung jalan. Itu dari Lara bukan ya? Iya, itu kan Lara. Astaga, itu kenapa ini? Musuh mainannya. Ayo bantu. Kita terus hati-hati. Lara, Lara. Sesegera mungkin, Al dan Agus membawa Lara ke tempat yang lebih aman dengan perlahan mendorong badan anak kecil itu secara hati-hati. Setibanya Al dan Agus di rumah Bejo, terdengar suara histeris yang seketika muncul. Pak Raman, Pak Raman. Anak dan Bu Ani ketika melihat bagaimana
Ras, kamu kenapa, Ras? Ras? Pak Alam, Pak Agus, terima kasih ya sudah membawa Rara kembali dengan selamat. Terima kasih. Selama Rara mengerjakan makannya, banyak terdengar suara hidup pikuk Pak Damar dan Bu Ani di telinga. Dari sekian banyaknya suara, terdengar suara familiar yang pernah Rara jumpai sebelum tiba di rumah Bu Bejo. Jika ingin temanmu kembali, maka sediakanlah 3 sesaji untukmu, serta 1 pangkusan kecil yang harus kalian temui sebelum malam Jumat tiba. Dengan tubuh gemetar, Rara berusaha untuk bangun dari tidur panjangnya. Keringat mengucur deras pada tubuhnya. Mimpi itu seakan sangat lama baginya. Rasa ketakutan dan kebingungan menyertanya. Di pagi harinya, dengan langkah sembarangan, Rara berusaha mendatangi Bu Ani, Pak Damar, dan Bu Bejo, serta Alam juga temannya Agus yang sedang berdiskusi mengenai kiranya Maul, Kali, dan Mila. Pak, Rara sudah Rara, bapak sudah bisa membayar ibunya. Yang terlalu berat ya, Nak. Tunggu, nanti. Agus dan Alam yang melihat hal itu turut prihatin dengan kondisi Rara. Mereka memutuskan untuk berpelukan di pojok sana. Serta Bu Bejo pun masih nampak sangat bersyukur karena keponakannya selamat dan masih terlihat sehat. Terus, jangan sedih, terus. Yang bener aja. Pak Damar dan Bu Ani pun berniat memberi kue putih kepada Alam dan Agus karena telah menyelamatkan mumpung mereka satu-satunya yang hilang. Alam, Agus, terima kasih ya telah menolong saya yang tidak ada kalian dan bawa kepada Adam. ini ada sedikit balas budi dari kami. Kami terima ya. Kami akan membantu mencari dari hilang. Tidak apa-apa Bu, Pak, kami membantu dengan ikhlas. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami Bu, Pak. Melihat Rara yang masih termenung dan menyandar pada dahi Bu Bejo, Alam dan Agus yang melihat Rara mulai sedikit membaik, akhirnya memutuskan untuk berpamitan. Melihat Pak Damar dan Bu Ani pun yang saling mengusap batu satu sama lain dan yang saling menyenangkan. Sudah, kalau begitu kami dipamit terlebih dahulu ya. Mari Bu, Pak, Pak. Mari. Ketika Rara sedang melamun, kebingungan akibat kejadian yang telah menimpanya, dia baru teringat dengan pesan Raja Pati untuk menyiapkan persyaratan yang diberikan oleh Raja Pati agar Maul, Kali, dan Mila bisa selamat. Bude, Rara, tolong mengagetkan saja. Ada apa loh? Dengan nafas yang tak beraturan, Rara berusaha mengingat kembali apa saja pesan yang disampaikan oleh Raja Pati di dalam mimpinya. Kemarin, karena ketemu dengan Pati, beliau ngajak puasa desa kita, Bude. Beliau bilang, jika ingin kita menerapkan kembali. Tenang, Bu. Tarik nafas dulu. Buat pelan-pelan. Kita harus menyiapkan biasa saja, Bude. Tapi sepertinya Bagaimana cara kita mencarinya? kita minta tolong warga sini saja, Bude. Ya sudah, nanti sudah bilang dengan orang tuamu. Bu Sri, Alam, dan aku menyiapkannya. Kamu di rumah saja ya, Dok. Sebenarnya, Rara ingin mengatakan satu persyaratan lagi. Akan tetapi, sebab ucapannya terpotong oleh ucapan Bu Bejo yang menjadi lupa dengan syarat yang diberikan oleh Raja Pati. Sehingga Rara hanya bisa pasrah dan berharap Maul, Kali, dan Mila bisa selamat sesegera mungkin.
Sesuai dengan pesan dari Lara, esok harinya Bude Jul mencari sesajen bersama Busri, Alang dan Agus. Terlihat Maul, Tari dan Nila masih terbaring dengan ruh yang belum kembali di balai desa. Hingga sore tiba, Bude Jul segera melancarkan aksinya. Mbak, apakah dengan cara ini Tari dan saya dan teman-temannya akan kembali, Mbak? Yakinkan saja, Sri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain ini. Tampak ketiga sesajen telah disiapkan di dekat Maul, Tari dan Nila. Sesuai dengan perintah dan derajat Rati yang ia sampaikan melewati mimpi Rara, ritual kecil itu pun dipimpin oleh Bude Jul. Duh Prabu Pati punyakaken alamipun gawa jiwane bocah telu iki duweke Pati duweke. Jika dilihat dari raut wajah Agus, Alang mengetahui bahwa temannya sangat ketakutan. Ketika Bude Jul baru mengucapkan beberapa kata, terdengar suara gemuruh petir dan angin yang menjadi satu. Di saat bersamaan angin yang terjun kencang, muncul sesosok Raja Pasir, raja penguasa hutan di desa mereka yang selama ini telah mengintai Maul, Tari dan Nila. Kalian ingin ketiga anak ini kembali? Punten Raja, saya tidak punya siapa-siapa lagi selain setiap tadi. Pati, sudahlah. Mereka hanya anak-anak yang tidak tahu menahu. Bahkan tanduk saya cerita saja tidak ada di sini. Bagaimana bisa aku mengembalikan ketiga roh anak ini? Kalian telah mempermainkanku. Ketika Bude Jul mendengar akan ucapan Lara pada hari sebelumnya, pesan itu belumlah disampaikan sepenuhnya oleh Hera. Dengan ini, pernyataan keluarnya membawa penata bagi Maul, Tari dan Nila. Raja Pati yang sangat suka itu pun langsung menendang sesajen yang ada di lantai. Lihat saja apa yang akan aku lakukan kepada ketiga ini. Wow, 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 Tiga anak yang berani mengejek kepercayaan keluarga di sana. Kemudian kejadian itu berakhir dengan kepergian Raja Pati secara mendadak mengikuti nyawa ketiga anak tersebut yang menghilang. Sekian penampilan teater dari kelompok kami. Semua kisah dan karakter dari naskah ini hanyalah fiksi. Dengan ini kita dapat belajar bahwa kita harus menghargai kebudayaan yang ada di setiap daerahnya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita tidak boleh melanggar dan tidak boleh berpikir bahwa budaya kita lah yang paling benar dan budaya yang lain salah. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya, kita harus tetap satu dan wajib saling menghargai satu sama lain. Halo guys, jadi kita hari ini lagi teater ya, teater hari terakhir. Mantap, mantap, mantap. Ya, bangku. Mantap, mantap, mantap.